Langit Jakarta mendung saat Hercules melangkah keluar dari gerbang lapas Cipinang. Langkahnya mantap, tapi hatinya penuh gelisah. Tak ada sorak-sorai, tak ada pelukan hangat, hanya suara gerimis yang menetes di jaket lusuhnya. 20 tahun lalu, ia adalah raja jalanan, nama yang disegani di Tanah Abang, ditakuti dan dihormati dalam satu napas. Kini, ia hanyalah mantan narapidana yang ingin menebus dosa. Tapi ketika sepatu tuanya menginjak trotoar Tanah Abang yang dulu ia sebut kerajaan, ia tahu, tempat ini sudah bukan miliknya lagi. Pasar kini seperti medan perang tak terlihat. Wajah-wajah asing berkeliaran dengan tatapan liar dan senyum penuh ancaman. Preman-preman pendatang menguasai setiap sudut, dari lapak sayur, tempat parkir, hingga jalur logistik ilegal. Masyarakat hidup dalam ketakutan yang lebih dalam dari masa Hercules dulu. Dan yang paling menyakitkan, nama Hercules tak lagi digetarkan, ia hanya mitos tua yang dianggap punah, legenda yang ditertawakan oleh generasi preman baru. Mereka menyebutnya, singa ompong, tak tahu bahwa singa tua pun bisa menggigit jika terusik. Seorang pedagang tua, Pak Maman, salah satu loyalis lama Hercules, nyaris menangis saat melihatnya kembali. Tanah ini sudah berubah, Bang, mereka bukan sekadar preman. Mereka binatang, lirihnya. Hercules hanya diam, menatap kekerumunan yang kini tak lagi tunduk padanya. Tapi di balik ketenangannya, bara dalam dadanya mulai menyala. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan, melupakan segalanya dan hidup tenang, atau sekali lagi mengangkat tangan untuk membersihkan tanah ini, demi masa depan yang lebih bersih. Namun keputusan itu tak semudah meninju. Di balik niat sucinya untuk berubah, ia masih dibayangi catatan kelam, pembunuhan, pemerasan, penganiayaan, semua tercatat rapi di dokumen kepolisian. Polisi mengawasinya, masyarakat ragu padanya, dan dirinya sendiri masih sering terjaga tengah malam dengan mimpi buruk darah dan jeritan. Tapi saat melihat seorang bocah dipukul preman hanya karena duduk di lapak yang salah, Hercules tahu, diam bukan pilihan. Jalan penebusan harus dibayar dengan luka, dan mungkin, darah. Malam itu, ia berdiri di atas atap pasar Tanah Abang, menatap lampu-lampu kota yang berkedip seperti cahaya terakhir harapan. Ia menghela napas panjang. Kalau harus berdarah lagi demi bikin tempat ini bersih, gua rela, bisiknya sendiri. Dari kejauhan, terdengar lolongan motor geng preman yang melintas. Hercules mengepalkan tangan. Bayangan masa lalu tak bisa dihapus, tapi masa depan, bisa ia ukir ulang, dengan tangannya sendiri. Malam belum benar-benar larut ketika suara musik dangdut bercampur tawa kasar menggema dari gudang kosong yang kini berubah jadi markas Guntur Madura. Ia adalah penguasa baru Tanah Abang bagian selatan, terkenal kejam, tak ragu menyiram bensin ke pedagang yang menolak setor. Di dalam gudang itu, tubuh-tubuh kekar berkaos ketat berkumpul mengitari meja judi, menikmati hasil memeras warga. Di tangannya, Guntur memegang daftar nama yang harus diselesaikan minggu ini, dan nama Hercules ada di urutan paling atas. Si bangke tua itu balik. Heh, Tanah Abang udah bukan kandangnya lagi. Gua yang raja sekarang, ucapnya sambil menyalakan cerutu. Di sisi lain utara, Elvira, mantan penyanyi klub malam yang kini jadi ratu pemerasan, duduk di balkon apartemen mewah, memandangi kamera CCTV dari lapak-lapak yang dia kuasai. Ia tak sekadar memalak, tapi mengontrol perempuan-perempuan jalanan di balik kedok penjaga kebersihan pasar. Bisik-bisik tentang kembalinya Hercules membuatnya geli. Kalau dia pikir ini tahun 90-an, dia salah besar, katanya sambil menyeruput anggur merah. Baginya, Hercules adalah hantu masa lalu yang lebih baik tetap terkubur. Sementara itu di timur, Ipul Keling, bertubuh mungil namun sadis tanpa ampun, memimpin kelompok jasa keamanan abal-abal. Ia menyebar ketakutan dengan seragam dan HT, menciptakan ilusi seolah-olah dialah pihak berwenang. Kembali Hercules ke tanah ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kekuasaan yang sudah mereka rebut dengan darah dan uang. Ketiganya, tanpa bertemu, memiliki satu kesamaan, mereka tak akan membiarkan legenda lama itu mengganggu sistem baru yang sudah mereka ciptakan dari ketakutan dan korupsi. Di tengah bayang-bayang kekuasaan baru itu, Hercules bergerak pelan. Ia tidak datang membawa pasukan, hanya segelintir loyalis tua dan beberapa pemuda pasar yang bosan hidup dalam tekanan. Ia tahu, frontal berarti bunuh diri. Maka ia menyusup ke dalam sistem, menggoyang dari akar, membantu pedagang, menghadang pungli kecil-kecilan, dan menciptakan celah keretakan di antara para raja preman.
Satu demi satu, ia mencuri simpati rakyat pasar. Namun itu juga berarti ia memancing amarah dari 3 arah sekaligus. Hercules sadar, jika ingin benar-benar menghapus catatan kriminalnya, ia harus lakukan hal yang tak pernah ia coba sebelumnya, berperang bukan untuk kekuasaan, tapi demi keadilan. Tapi dunia preman tak mengenal alasan mulia. Mereka hanya paham satu bahasa, kekuatan. Dan malam demi malam, bisikan tentang singa tua yang bangkit mulai menggema di lorong-lorong pasar, menciptakan ketegangan yang mengarah pada satu hal pasti, perang yang tak bisa dihindari. Subuh belum menyingsing ketika Hercules memasuki pasar Blok G, kawasan yang dulu jadi markasnya, kini berubah jadi sarang Guntur Madura. Lapak-lapak basah dikuasai anak buah Guntur, memungut uang kebal dari pedagang dengan ancaman senjata. Tapi pagi itu berbeda. Salah satu anak buah Guntur ditemukan tergantung di belakang lapak sayur, dengan tulisan semprot di tembok, "Pasar ini punya rakyat, bukan preman." Aksi ini membuat pasar gempar, dan Guntur murka. Ia menyangka ada kelompok luar yang ingin merebut kekuasaan, tak sadar bahwa yang bergerak adalah orang yang pernah jadi raja, dan tahu betul setiap celah di tanah ini. Gerakan Hercules bukan sembarangan. Ia tak main pukul seperti dulu. Kali ini, ia gunakan strategi, menyusup, mengintai, dan menyerang di saat lawan lengah. Ia memanfaatkan CCTV pasar, menyuap tukang parkir yang frustrasi, dan menyelundupkan pesan lewat kantong-kantong sayur. Dalam waktu seminggu, 3 lapak setoran Guntur berhenti setor. 2 pengawasnya hilang tanpa jejak. Pasar mulai membicarakan nama Hercules kembali, bukan sebagai legenda mati, tapi sebagai bayangan nyata yang datang menghantam dari balik keramaian. Namun tindakan Hercules tak selamanya mulus. Salah satu loyalisnya, Beben, dikhianati dan tertangkap. Di Gudang Selatan, Beben disiksa oleh Guntur di depan anak buahnya. "Gua kasih waktu 3 hari. Kalau si singa tua nggak datang serahin diri, lu mayat pertama dari 100. Teriak Guntur sambil menendang wajah Beben yang berlumuran darah. Berita ini sampai ke telinga Hercules lewat seorang pedagang bawang. Ia menggertakkan rahang. Ini bukan lagi sekadar perlawanan, ini tantangan terhadap kehormatan. Malam itu, Hercules datang sendirian ke markas Guntur. Tidak dengan parang, bukan dengan senjata, tapi dengan satu bungkusan berisi berkas, dokumen penyelundupan Guntur, bukti transfer ke rekening polisi korup, dan foto-foto penganiayaan yang dicuri dari salah satu HP anak buah Guntur yang berhasil ditangkap diam-diam. Ia meletakkan bungkusan itu di depan pos jaga Guntur dengan catatan, "Gue nggak butuh jadi raja, tapi gue juga bukan boneka. Bebaskan orang gue, atau data ini nyebar." Ancaman itu mengguncang Guntur. Ia tak menyangka Hercules kini bermain cerdas. Tak sekadar otot, tapi juga otak. Dalam diam, Hercules mengirim pesan pada seluruh penguasa Tanah Abang, "Jika kalian pikir gue balik untuk jadi preman, kalian salah. Gue balik untuk bersih-bersih." Dan bersih-bersih bagi Hercules tak pernah berarti hal yang halus. Ini baru permulaan, dan darah pasti tumpah lebih banyak. Kemenangan kecil atas Guntur rupanya menyalakan alarm bagi 2 penguasa lainnya, Elvira dan Ipul Keling. Dalam pertemuan rahasia di sebuah longem mewah kawasan Kemang, keduanya duduk dalam bayang-bayang lampu remang, membicarakan satu nama yang kini mengancam kestabilan mereka, Hercules. "Guntur sudah koyak, tinggal dijatuhkan. Kalau kita biarkan singa tua itu terus main, tinggal tunggu waktu sampai kita juga tumbang," ujar Elvira dengan nada tajam. Ipul tak menjawab, tapi matanya menyipit. Ia tahu, Hercules bukan preman biasa, ia mantan dewa jalanan yang sekarang bertarung demi rakyat, bukan kekuasaan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Namun bahaya yang lebih besar tersembunyi di tempat yang lebih tinggi. Di balik layar, seorang perwira polisi senior, Komisaris Hendra, menyaksikan kekacauan ini dengan tenang. Ia bukan penegak hukum biasa, ia adalah backing utama jaringan Elvira dan Ipul. Dari tangannya mengalir perlindungan, dari mulutnya keluar perintah untuk menutup mata. Ketika data-data kiriman Hercules hampir menyebar ke media, Hendra bergerak cepat. Dalam satu malam, 3 pendukung Hercules ditangkap dengan tuduhan palsu. Satu di antaranya, Tony, ditemukan tewas di sel tahanan. Resminya, gantung diri. Tapi Hercules tahu, itu pesan. Duka dan kemarahan berkecamuk dalam dada Hercules. Ia bukan hanya kehilangan orang kepercayaan, tapi juga dihantam realitas pahit. Musuh yang ia hadapi bukan hanya preman di jalanan, tapi sistem busuk yang berakar sampai ke tubuh hukum.
Rakyat mendukungnya, tapi ketakutan menyebar. Para pedagang mulai kembali bungkam. Di pasar, orang mulai bertanya, apakah Hercules benar bisa menang? Atau ini hanya kisah tragis seorang legenda tua yang sedang bermain-main dengan ajal? Dalam kebimbangan, Hercules menyepi di Masjid Fatahillah. Di sana, ia duduk diam, berdoa, dan mengingat semua dosa masa lalunya. Ia sadar, perang ini tak bisa ia menangkan sendiri. Maka ia mulai membangun aliansi di tempat tak terduga, wartawan idealis, LSM kecil yang fokus pada hak-hak pedagang, hingga seorang jaksa muda yang punya dendam lama pada Komisaris Hendra. Kalau mereka pakai seragam buat nginjek rakyat, gua pakai suara rakyat buat dobrak balik, ucap Hercules, menggenggam tangan jaksa itu dengan mata penuh tekad. Perang pun berubah bentuk, tak lagi hanya baku hantam dan ancaman fisik, tapi juga penyusupan data, propaganda di media sosial, dan kampanye membangkitkan kesadaran. Tapi satu hal tak berubah, setiap langkah maju, nyawa selalu jadi taruhan. Dan Hercules tahu, sebelum cahaya kemenangan menyinari Tanah Abang, akan ada malam paling kelam yang harus ia lewati. Malam di mana ia harus memilih, menebus masa lalu, atau mati dengan nama baik yang belum sempat dibersihkan. Malam itu, langit Tanah Abang nyaris tak berbintang. Udara seperti mengandung dendam, dan pasar seperti menahan napas menunggu badai yang akan datang. Hercules berdiri di atap gedung parkir, menatap ke bawah ke arah pasar yang dulu ia kuasai dan kini ia perjuangkan kembali. Di tangannya, ada file digital berisi bukti keterlibatan Elvira, Ipul, dan Komisaris Hendra dalam jaringan pemerasan dan penghilangan paksa. Tapi malam ini bukan sekadar soal bukti. Ini malam perhitungan. Elvira dan Ipul telah menyebar anak buah untuk menangkap atau membunuh Hercules sebelum subuh. Namun mereka tidak tahu, Hercules sudah lebih dulu memancing mereka keluar dari sarang. Di sisi lain pasar, puluhan pedagang, pemuda, dan simpatisan diam-diam mulai bergerak. Mereka bukan preman, mereka rakyat yang muak diperas. Di bawah bendera, Tanah Abang bersih, mereka membagi-bagikan selebaran, membunyikan rekaman pengakuan anak buah Ipul yang disiksa Hercules hingga akhirnya membelot. Berita itu meledak di media sosial berkat bantuan wartawan dan LSM yang Hercules rangkul. Untuk pertama kalinya, nama Elvira dan Ipul disebut sebagai buronan sipil. Reputasi mereka retak, dan di tengah kekacauan itu, Hercules bergerak masuk ke jantung kekuasaan mereka, gudang utama Elvira di belakang stasiun. Pertarungan tak terhindarkan. Ipul datang dengan puluhan anak buah, bersenjata tajam. Tapi Hercules tak sendiri. Guntur Madura, yang merasa dikhianati Elvira dan ingin menebus kesalahan, tiba dengan puluhan loyalisnya yang dulu tercerai. Lu yang buang gua kayak sampah, sekarang gua yang kuburin bisnis lu. Teriak Guntur sambil menghajar anak buah Elvira. Pertarungan berubah jadi perang terbuka. Pisau beradu, darah berceceran, dan suara tembakan mewarnai malam. Hercules, dengan luka di bahu, akhirnya berhadapan langsung dengan Ipul di lorong sempit. Tanpa banyak kata, ia menghantam keras kepala Ipul hingga pria kecil itu terkapar tak bergerak. Sementara itu, Elvira mencoba kabur dengan membawa flash disk berisi data pengamanan polisi. Namun sebelum keluar dari gudang, ia disergap oleh dua perempuan pedagang yang anaknya dulu diculik oleh kelompok Elvira. Kita nggak lupa, dan kita nggak maafkan, ujar salah satunya sebelum menjatuhkan Elvira ke lantai. Saat polisi akhirnya datang, dipimpin oleh jaksa muda dan tim khusus anti korupsi, mereka tak bisa lagi melindungi para raja preman. Dalam satu malam, jaringan raksasa itu runtuh. Dan di tengah kerumunan, Hercules hanya berdiri diam, bersimbah darah dan keringat, menatap langit yang kini cerah. Pagi pun datang, membawa sinar keemasan yang menyapu lapak-lapak basah. Suara azan terdengar dari kejauhan. Hercules duduk di tangga pasar, dikelilingi warga yang kini menatapnya bukan dengan takut, tapi dengan hormat. Catatan kriminalnya mungkin tak bisa terhapus di atas kertas, tapi di mata rakyat, ia sudah ditebus dengan darah, luka, dan perjuangan. Tanah ini udah bersih, bisik Hercules pelan. Biar tetap bersih, gue mundur. Dan dengan langkah perlahan, ia pergi meninggalkan pasar, bukan sebagai preman, tapi sebagai pahlawan yang memilih jalan sunyi setelah menyelesaikan pertarungan terakhirnya.